Pantaskah pangkat Letkol tituler untuk Deddy Corbuzier? Ini menjadi polemik belakangan pemirsa. Pemberian pangkat Letkol tituler TNI Angkatan Darat kepada pesulap dan juga mentalis dan juga YouTuber Deddy Corbuzier ini masih menjadi sorotan dan menuai pro kontra. Tidak sedikit yang meminta agar pangkat Letkol ini dicabut karena dianggap tidak ada urgensi yang mendesak untuk pemberian pangkat ini. Publik juga mempertanyakan apa pertimbangan dan apa kapasitas Deddy Corbuzier sehingga pantas untuk menerima pangkat Letkol tituler. Ini akan kami bahas malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Pantas atau tidak, kita akan mencoba mencari jawabannya malam hari ini di Dua Sisi pemirsa. Karenanya saya mengundang sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di ujung sebelah kanan saya ada Bung Yan Permanas Mandenas, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Gerindra. Selamat malam Bung Yan. Selamat malam. Dan juga ada ini Pak Jubir Menhan, Bung Daniel Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum, selamat malam Anggia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri saya ada Bapak Sulaiman Ponto, ini mantan Kabais, Kepala Badan Intelijen Strategis. Selamat malam Pak Ponto. Selamat malam. Di ujung sana ada Mas Khairul Fahmi, pengamat militer. Selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam Mbak Dwi Anggia. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Ini sebelum kita jawab, kita ingin mendengarkan dulu nih, apa komentar publik, terutama nih netizen, warganet, mengenai pemberian pangkat Letkol tituler untuk Deddy Corbuzier. Kita akan tampilkan satu-satu ya Bapak-Bapak ya sebelum kita bahas. Karena ini komentarnya juga cukup unik-unik nih mereka mengomentari pemberian pangkat ini. Ya, ini dari Akbar Faisal. Bapak saya operasi militer di Irian Barat, Papua. Lengannya bengkok kena peluru. Operasi di tim-tim Timur Leste dapat bintang seroja. Hingga wafat berpangkat sertu. Kami bangga padanya. Dan seorang pesohor tiba-tiba dapat pangkat Letkol dari Menhan Prabowo, Panglima TNI dan Kasat. Negara suka-suka katanya, begitu. Oke, selanjutnya. Ya, ini masih Akbar Faisal ya, menjaga psikologis pasukan TNI di perbatasan negeri yang sepi. Minimnya rumah TNI yang layak, purnawirawan TNI yang kesulitan bertahan hidup hingga rasa tak adil dalam tanda kutip, perlakuan negara pada institusi lain yang sangat penting saat ini. Itu alasan kenapa pangkat dalam tanda kutip lagi nih, Letkol tituler kalau di Indonesia. Ini saya anggap canda yang berlebihan. Wah, dianggap bercanda ini pemberian pangkat ini. Ini dari Said Didu, obral gelar kepada tokoh dan rakyat bertarung untuk dapatkan gelar. Perguruan tinggi, obral gelar honoris causa. TNI bagi gelar pangkat Letkol tituler. Polisi berikan warga kehormatan. Rakyat harus bertarung untuk dapatkan gelar. Wah. Oke, selanjutnya. Nah, ini Soleh Solihun. Mengingat Corbuzier dapat gelar Letkol tituler karena jasa komunikasinya di medsos, berarti kanal YouTube-nya sekarang diharapkan bisa mengambil peran seperti Puspen TNI dong ya. Benarkah demikian? Coba nanti kita akan cari ya. Nah, ini dari warganet yang lainnya, yang kami tanyakan Om Corbuzier bukan masalah gaji, karena kita tahu materi Anda sangat berlimpah sehingga bisa seperti ini. Tapi yang kami tanyakan adalah ketokohan Anda di negeri ini. Apakah subscribers yang puluhan juta sebagai syarat utama dalam anugerah tituler ini? Oke. Masih ada lagi? Nggak pernah sekolah ABRI, nggak pernah terlibat aksi bela negara. Deddy Corbuzier dapat pangkat Letkol Angkatan Darat. Piye, masyarakat harus bagaimana? Wah, nanyanya ke koleganya Pak Yan ini. Jangan salahkan kalau masyarakat titik-titik. Ini dari Gunawan ya. Bayangkan mereka berjuang menjaga keamanan negara, bertaruh nyawa saat gugur mendapat kenaikan pangkat. Maaf Anda tidak merasa malu, sementara mereka berjuang, Anda menerima pangkat. Itu. Ini untuk yang prajurit yang sudah meninggal. Kami juga mau informasikan, kita juga sudah mengundang Bung Deddy Corbuzier malam hari ini untuk bergabung, paling tidak untuk mensosialisasikan lah apa tugasnya sebagai Letkol tituler dalam hal untuk sosialisasi Komcat ya katanya begitu. Tapi yang bersangkutan tidak berkenan hadir atau belum bisa hadir malam hari ini. Nah, saya ingin Bung Daniel dulu nih menanggapi tadi komentar-komentar netizen tadi itu lumayan banyak itu tadi, mulai dari apa pantas, kemudian banyak yang lain yang berjuang segala macam, banyak hal penting yang harus dipikirkan, mulai rumah TNI, rumah anggota dan lain-lain, kenapa harus ini gitu. Pertama, Anggia itu biasa ya, kritik, kemudian yang senang, yang tidak senang, yang setuju dan tidak setuju dalam sebuah kebijakan itu hal yang biasa. Dan
kami di Kementerian Pertahanan tentu mengapresiasi semua sikap publik tersebut. Namun yang perlu saya jelaskan itu adalah memberikan pemahaman yang benar terkait dengan pangkat tituler ini. Saya ingin jelaskan, Bang. Jadi pangkat tituler ini diberikan untuk sementara. Oke, itu catatannya dulu itu. Pangkat tituler diberikan untuk sementara kepada warga negara yang diperlukan. Yang diperlukan dan bersedia. Jadi dia sementara, kemudian dia diperlukan, kemudian dia bersedia menjalankan tugas ya, jabatan keprajuritan tertentu di lingkungan TNI atau saya sebut dengan bahasa otoritas pertahanan. Nah, jadi diperlukannya seperti apa? Nah, ini saya yang catatan pertama ini pangkat tituler dia sementara. Kita sepakati itu. Kemudian kedua dia diperlukan. Sebelum ke nomor 2, sementaranya berapa lama nggak dimention? Sementara itu nanti tentu adalah diskresi dari pimpinan melihat apakah yang bersangkutan itu sudah bisa menunaikan atau sudah bisa menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Pekerjaannya kan sosialisasi nih Bang Daniel. Itu ngukurnya gimana? Apakah dengan bertambahnya orang yang ikut jadi anggota Komcat? Itu nanti diskresi pimpinan di TNI dan Kementerian Pertahanan. Nah, yang kedua yang perlu dipahami diperlukan. Nah, diperlukan artinya mereka-mereka yang dianggap memiliki kapasitas spesifik, kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh prajurit dan perwira TNI lainnya, itu bisa di-hire untuk melakukan tugas-tugas pengganti itu. Nah, dalam hal ini Dedi yang nggak dipunyain oleh anggota lain ya. Dalam hal ini Dedi itu punya kapasitas komunikasi di platform sosial media yang masif sekali. Dan dia termasuk sosok yang advantage di bidang itu. Nah, berarti tadi yang komentarnya netizen benar ya, subscribersnya ada jutaan itu jadi itu salah satu pasti. Kemudian influence-nya Dedi itu sangat tinggi di sosial media. Dan pada hari ini kan semua sektor, semua lini platform itu penting. Apalagi anak-anak muda semuanya engage dengan sosial media. Nah, yang perlu dicatat di surat keputusan Panglima TNI menyebutkan bahwasannya Dedi nanti bertugas untuk melakukan penerangan dan sosialisasi terkait dengan komponen cadangan. Nah, kalau bicara subscribers yang banyak, kan masih banyak juga nih yang influencer yang lebih banyak followersnya, bahkan lebih besar dari followers. Nah, pertanyaan itu jadi pertanyaan subjektif. Artinya Dedi selama ini itu punya keterlibatan dengan komponen cadangan. Dia banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan komponen cadangan dan selalu dilibatkan dengan sosialisasi komponen cadangan sejak awal. Sehingga cadangan itu tentu adalah nilai plus dia involved gitu dengan kegiatan-kegiatan Kementerian Pertahanan. Sehingga dia kita anggap diperlukan. Hal yang sama juga sebenarnya dengan misalnya ya, saya berikan contoh. Ada Dr. Minadi Pujaya. Beliau tenaga ahli, seorang dokter bidang persenjataan. Kemudian beliau karena dibutuhkan oleh TNI ya untuk sebagai ahli, ketika bertugas beliau dikasih pangkat letkol juga, letkol tituler. Pun demikian misalnya hakim. Itu ketika bertugas mereka diberikan pangkat letkol tituler. Ketika tugasnya selesai, itu dicabut lagi. Tugasnya kan itu hakim jelas. Betul, ya. Hakim, dokter juga jelas kapasitasnya. Nah, contoh misalnya ketiga, Mbak Anggia, itu ada Pak Idris Sardi tahun 96 atas usul Pak Wismoyo Arismundandar, kemudian Pak R. Hartono pada saat itu beliau diberikan pangkat letkol tituler juga. Tugas beliau apa? Spesifik untuk memberikan pembelajaran dan mengemas lebih baik musik-musik di TNI AD pada saat itu. Apakah perlu pangkat letkol untuk Dedi untuk hanya sekedar sosialisasi gitu? Ini jadi pertanyaan banyak orang juga nih, saya yakin Pak Fahmi dan Pak Ponto juga. Anggia, ini adalah apresiasi dan cara mengikat untuk bertugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Bahkan kalau dilihat dari sisi Dedi sebenarnya ini merugikan dia
Tapi kami melihat ketika Merugikannya? Dedi, merugikan misalnya Dedi terikat secara pribadi. Misalnya ya, ketika dia mendapat pangkat letkol tituler, maka secara administrasi dia terikat hukum militer misalnya. Oke. Ketika dia bertugas, dia diikat oleh hukum-hukum militer. Kemudian kedua misalnya Dedi itu dapat gaji, tapi 15% dari total gaji perwira atau prajurit yang setingkat. Jadi kecil sekali dan dia berkomitmen tidak menerima itu. Tadi Jadi kan banyak terikat. ikatan-ikatan yang termasuk, membuat dia terbatas bergerak apakah dan juga terbatas bekerja nanti untuk TNI. dengan podcastnya dia kan banyak yang kontroversi juga selama ini membahas hal-hal yang sangat kontroversi. Tapi nanti dijawab. Oke. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali sesaat lagi. Oke, sebelum saya minta komentar dari Pak Ponto dan Pak Fahmi, saya ingin sedikit. Ini kan semua tersangkut dengan terikat hukum militer, termasuk isi podcast Dedi selama ini itu gimana? Begini yang Mbak, cukup banyak yang kontroversi. Harus berhenti atau sesuai dengan yang harus militer? dipahami adalah Dedi diminta untuk melakukan sosialisasi Komcat. Itu spesifik tugas Tugasnya, dia. ya. Kenapa dia diminta? Karena memang track record dia selama ini itu adalah berhasil menjadikan podcastnya itu menjadi pusat perhatian. Betul. Bagi kelompok muda terutama, kelompok masyarakat yang selama ini engage dengan podcast dia. Jadi pada prinsipnya sebenarnya podcast dia bisa melakukan tugas-tugas seperti biasa. Jadi tidak ada masalah dengan Walaupun itu sama halnya. isu kontroversi misalnya gitu. Ya tentu ada etika yang harus dipegang oleh Dedi terkait dengan itu. Seperti misalnya contoh sederhana, ketika dokter militer misalnya, mereka bisa tetap praktek seperti biasanya. Kenapa? Karena memang dasarnya mereka dokter. Jadi hal yang serupa juga, Dedi justru benar itu sepakat. Tapi pertanyaan saya kan selama ini banyak podcastnya itu dengan angle dan narasumber yang kontroversi, yang baik itu kalangan minoritas yang kontroversi. Apakah itu masih diperbolehkan nantinya? Kami kemarin sudah melakukan briefing terhadap Dedi dan Dedi paham betul ada etika, ada sabta marga dan macam-macam yang juga artinya harus akan terbatas dia hormati. Iya, tentu tadi saya sebutkan sebenarnya ketika Dedi memperoleh pangkat tituler ini membatasi dirinya. Dan itu dia ambil resikonya. Nah, itu yang kami apresiasi terhadap Dedi. Terima kasih Wong Daniel. Sekarang ke Pak Ponto. Pak Ponto, setelah itu Pak Fahmi boleh ya. Ini dikomentarin Pak. Ini sifatnya sementara, diperlukan, yang saya garis bawahi itu diperlukan dan mau yang bersangkutan. Terima kasih. Jadi tadi malam saya mesti dengarkan suara saya itu. Iya. Karena dalam Undang-Undang TNI yang jelas di pasal 27 itu sangat jelas di situ bahwa pangkat tituler itu untuk menjalankan tugas keprajuritan tertentu di lingkungan TNI. Jadi di lingkungan TNI terlebih dahulu. Nah, pasal 27 ya. Ya, pasal 27. Jadi waktu pertama saya dengar Deddy Kobuser, saya sudah senang sebenarnya itu. Wah, ada Deddy Kobuser ya. Senang sebenarnya, berarti sekarang ya ada senang, yang karena lihat kan dulu dia seorang mentalis, lalu YouTuber. Tapi ketika sampai tadi malam saya ingin tahu apa sih yang membuat beliau itu hadir. Ternyata yang disampaikan hanya untuk menjadi seperti dispen, tugas dispen. Sosialisasi bagian dari tugas dispen, Humas. Kita melihat Deddy Kobuser sebelum dia menjadi katakanlah dispen. Seorang Deddy yang bebas merdeka menyampaikan apa saja. Itu yang kita lihat keberhasilannya. Kita membandingkan dengan dispen yang penuh keterbatasan dan dibatasi. Nah, ini kan dua yang tidak pas. Jadi seakan-akan dispen ini tidak mampu mensosialisasikan yang namanya Komcat. Padahal Komcat itu adalah mendukung TNI dalam menghadapi ancaman militer. Sehingga kalau kita berbicara Komcat, tentunya akan lebih didengar orang apabila dispen yang bicara daripada Deddy nantinya. Jadi secara kapasitas nggak pas kalau Deddy yang ngomong. Pas, karena sampai hari ini kan Deddy belum bicara. Tapi nanti kalau dia sudah pakai letkol tituler bicara Komcat, orang akan bilang siapa kamu, bertempur aja. Tidak. Padahal namanya Komcat akan bertempur menjadi komponen cadangannya TNI. Nah, sehingga di sini terlihat bahwa
yang diharapkan ini belum pasti tercapai. Artinya jadi kontraproduktif dong Pak Ponto. Sekarang beda dengan tadi disampaikan. Ada pangkat tituler sebelumnya, misalkan Idris Sardi disampaikan. Ya pasti Idris Sardi, pekerjaan itu tidak bisa ada yang lain. Tapi setelah dia jalankan selesai. Ada pilot, ada dokter. Ini sangat berbeda dengan kasus Pak Dedi ini kan. Sangat beda. Karena di TNI ada yang dispen kadispen yang bisa seperti itu hanya karena ada pembatasan. Hal ini akan terjadi Pak Dedi nantinya. Karena dibatasin tadi juga kan. Karena ada pembatasan-pembatasan. Jadinya nggak produktif jadinya. Nah nantinya akan begitu. Kenapa saya bisa tahu? Di TNI itu dispen itu di bawah kendali Dispam, di bawah kendali intelijen. Sehingga kita tahu apa saja yang harus disampaikan. Ada pembatasan-pembatasan yang ketat. Apalagi nanti ini sudah mau tahun yang politik. mau saya tangkap gini Pak Ponto, artinya akan sama aja nanti dengan Dedi dibatasin, akhirnya akan sama-sama saja seperti kinerja humas yang sudah ada kemarin. Padahal ada kemampuan Dedi yang lain yang sebenarnya yang saya itu tadi saya bilang senang itu. Jadi Dedi ini ditugaskan, misalnya saya bacakan namanya ini, memberikan pangkat Letnan Kolonel tituler kepada saudara Deddy Corbuzier dengan jabatan perwira penerang Dispenat. Ya, dalam rangka penugasan sebagai duta komponen cadangan di lingkungan Kementerian Pertahanan. Jadi dia ditempatkan di Kementerian Pertahanan. Terus menjawab tadi kritik Pak Sulaiman Ponto. Jadi yang dimiliki Dedi itu tidak dimiliki oleh perwira lainnya, makanya kemudian dia penting di situ. Apa? Nggak dimiliki oleh saluran platform dia itu tidak dimiliki oleh perwira-perwira TNI pada saat ini. Tapi kalau tambah lagi, akhirnya dibatasin, itu resiko yang harus diterima Dedi. Bukan dari Dedinya, dari TNI-nya sendiri, karena ini akan dibatasi akhirnya kontraproduktif jadinya. Dia ini akan fokus komunikasi sosialisasi terkait dengan komponen cadangan. Mau dibatasi apa lagi? Jadi aturannya sudah jelas. Jadi justru dalam hal ini TNI menggunakan Dedi untuk menyampaikan pesan yang selama ini tidak tersampaikan ke kelompok-kelompok yang selama ini dikelola oleh Dedi, gitu loh. Nah, ini adalah cara komunikasi efektif yang lebih maju. Bagaimana bisa mendekatkan TNI dan dalam hal ini komponen cadangan itu dengan kelompok-kelompok yang selama ini annoying gitu loh, nggak peduli dengan hal-hal seperti ini. Tapi sehingga semangat masih bisa dibilang efektif kalau sekarang aja belum apa-apa udah pro dan kontra gitu loh. Bagaimana kita mau nilai efektif atau tidak efektif, sedangkan Dedinya belum kerja. Efektif, kata Bang. Oh iya, tapi akan sekarang efektif. Kan udah pro dan kontra. Oh iya, itu biasa. Tapi kita berikan kesempatan Dedi untuk kerja dan menyampaikan pesannya itu kepada kelompok-kelompok yang jadi sasaran yang sedang kita target. Kira-kira begitu. Apakah Anda melihat ini akan efektif menjadikan Dedi sebagai orang untuk mensosialisasikan komponen cadangan? Ya. Kesenjangan dan keterbatasan kemampuan prajurit tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel ya, itu memang menjadi bagian dari kompetensi Dedi. Kita akui itu. Artinya ada kompetensi Dedi dalam soal komunikasi lah ya, dalam soal komunikasi, pengelolaan ruang digital gitu ya, berbagai platform ini kan. Nah, cuma masalahnya ini kan tidak bisa serta-merta menjadi alasan untuk pemberian pangkat tituler pada Dedi ini kan. Ya, pemberian pangkat ini kalau menurut saya bahkan kalau katakanlah ini kita bicara komponen cadangan saja, kita fokus di komponen cadangan. Ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara ya. Pelibatan dan kontribusi Dedi ya dalam dalam ya katakanlah mau berkomunikasi tentang Komcat ini masih bisa difasilitasi tanpa harus menjadi bagian dari komponen utama. Kita ingat komponen utama itu TNI ya. Yang lain komponen cadangan, komponen pendukung. Nah kalau dia masih bisa difasilitasi tanpa harus menjadi komponen utama, apalagi dia akan mengkampanyekan komponen cadangan gitu ya. Nah, ini mestinya masih bisa tanpa harus dia dikasih pangkat letkol tituler.
ya dia bisa diakomodir melalui nggak harus letkol gitu maksudnya, nggak harus atau pangkat tituler, diambil aja lah sebagai influencer gitu misalnya, nggak harus dimiliterisasi, mungkin bahasanya terlalu kasar ya, tapi saya pakai istilah militerisasi supaya jelas pembedaannya. Ini ada dia awalnya sipil menjadi bagian dari militer saat ini. Ya, jadi itu bisa melalui pengabdian sesuai profesi, ya. Pengabdian sesuai profesi. Profesi dia apa? Dia profesinya influencer lah, katakan begitu ya. Dia bisa lakukan tanpa harus pakai pangkat letkol. Tanpa harus pakai pangkat letkol. Dan apresiasi negara itu jelas terhadap orang seperti itu. Ada bintang penghargaan segala macam, ada yang bisa dicantolkan diberikan pada Dedi untuk mengapresiasi, menghargai jerih payahnya tanpa harus diberi pangkat tituler yang artinya itu juga seolah-olah mengkampanyekan militerisme. Nah itu loh. Ya, saya tambahkan. Boleh, Pak Panto. Jadi kalau kita berbicara bela negara, salah satunya adalah pengabdian lewat profesi. Masuk TNI, pangkat tituler itu hanya salah satu. Nah justru ketika taruh pangkat TNI, dia harus berbicara tentang TNI. Kalau disampaikan tadi bagaimana TNI ke Kemhan. Padahal di Kemhan ini yang penting itu adalah jumlahnya berapa. Yang akan ini berapa, tapi kapabilitas itu ada di TNI. Nah, kalau sudah berbicara kapabilitas, orang akan mendengar seseorang yang sudah pernah dilatih untuk itu. Kalau hanya dilatih untuk komponen cadangan, bagaimana orang mau percaya? Untuk apa ini? Ya, tapi kan catatan saya sih, itu, dia tidak melakukan tugas melebar kemana-mana, dia hanya fokus tadi ya. Itu. Jadi fokus ke sosialisasi saja Pak Ponto. Itu pertama Pak. Kan diinginkan harapannya orang mendengar. Tapi orang mendengar itu kalau yang berbicara itu berdasarkan profesionalnya. Kalau seorang Dedi Merdeka tidak seorang letkol tituler, itu akan lebih didengar daripada letkol tituler Dedi. Kalau letkol tituler ya orang akan lebih percaya seorang jadi pangkat efektif. Maksud Anda dia akan lebih dengar sebagai dia seorang influencer yang sangat sukses di media sosial gitu. Ya, tanpa justru karena dia influencer itulah kemudian ketika dia melakukan tugas-tugas sosialisasi Komcat, dia dibutuhkan supaya engage dengan tapi katanya nggak perlu pakai pangkat. Begini. Hal yang sama seharusnya kan bisa dikritik juga, misalnya kepada Pak Minadi Pujaya misalnya, dia tenaga ahli, kenapa dia diberikan tituler? Karena itu adalah apresiasi yang diberikan oleh negara. Jadi ini bentuk apresiasi Pak Idris Sardi, kalau itu kan udah subjektif ya. Pak Idris Sardi ketika beliau melatih musik di TNI AD, kan sebenarnya nggak juga perlu pangkat tituler. Kenapa diberikan? Itu adalah apresiasi. Bentuk apresiasi negara supaya kemudian mereka itu bertugas total, Mbak. Betul, sayangnya kita kok pelit terapresiasi begitu loh. Belum terlibat dalam perdebatan itu. Bukan, profesinya itu beda. Seorang Idris Sardi, apakah dia tituler atau tidak, itu tidak akan ada pengaruh terhadap hasilnya. Tetapi seorang Dedi ini sangat berpengaruh dari apa yang akan dia sampaikan. Karena komcatnya ini berhubungan dengan kapabilitas TNI. Kalau kapabilitas TNI, maka yang akan didengar orang itu adalah TNI efektif. Tidak seorang tituler. Bung Yan, nanti kita minta tanggapan Anda. Masalahnya. Teman-teman Anda di Komisi 1 banyak yang tidak setuju. Bagaimana dengan Anda nanti? Kita jawab usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Saya ke Bung Yan. Dari Komisi 1 melihat ini seperti apa nih? Banyak di antara rekan-rekan Komisi 1 sebenarnya menyayangkan, mengkritisi. Akankah ada rencana untuk memanggil atau untuk memintai keterangan terkait hal ini? Terima kasih Mbak Anggi ya. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan tadi atau didiskusikan. Kalau yang saya lihat sebenarnya kontroversi itu sah-sah saja. Gitu. Tapi pada akhirnya kan kita setuju juga begitu. Karena kalau saya lihat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 27. Kemudian di ayat yang kedua ya huruf C-nya itu saya pikir sudah banyak sekali dijabarkan bahwa pangkat ini kan bersifat sementara diberikan kepada warga negara. Nah, seperti Dedi ini kan punya kemampuan khusus itu. Karena memang hari ini kita bukan saja bicara soal perang senjata tapi perang media itu. Dedi ini mempunyai kemampuan khusus untuk bisa menghold yang namanya perang media itu.
Nah, oleh sebab itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang dilihat kemudian. dari mana itu dia punya kemampuan khusus menghold peran Ya, saya media? pikir Bukannya kalau kita lihat selama ini justru menimbulkan kontroversi khususnya di media sosial sosok Dedi ini. Nah, saya pikir kemampuan komunikasi dia di media sosial untuk membangun brandnya, tetapi juga di sisi lain dia ini kan kalau kita lihat juga public figure. Kemudian dia terlibat sebagai Komcat dan dia di situ salah satunya memang dilihat oleh anggota Komcat yang lain juga sebagai figur di situ. Jadi saya pikir mungkin itu dua sisi syarat yang mungkin juga bisa saja menjadi dasar untuk memutuskan memberikan pangkat kehormatan. Tapi Anda bilang tadi cara dia membangun brandnya dia. Kita kalau mengikuti ya brandnya ini hampir banyak dibangun dengan tone-tone yang agak negatif loh. Harus diakui seperti itu loh. Apakah ini yang dimaui oleh TNI nanti jadinya dengan... Ya saya pikir mungkin dari sisi kebangsaan kan itu juga menjadi penilaian khusus. Gitu. Dedi ini kan memang namanya orang membangun media sosial pasti mengembangkan konten-konten yang menarik. Itu di semua kalangan masyarakat. Gitu. Dengan membangun konten-konten yang menarik di semua kalangan masyarakat itu, disitulah Dedi memanfaatkan juga kesempatan dan ruang untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kebangsaan. Dan bisa masuk ke semua kalangan, baik yang pro dan kontra terhadap konten-konten yang dibangun oleh Dedi. Nah, walaupun pro dan kontra itu menjadi menarik itu bagi seorang Dedi. Nah, di situ mungkin Dedi mempunyai kemampuan khusus untuk membangun komunikasi dan meyakinkan masyarakat melalui konten-konten yang dia buat itu. Tapi kalau merujuk lagi pernyataan Bung Daniel bahwa nanti akan terikat aturan militer, artinya konten-konten menariknya akan mulai terbatas nanti jadinya. Ini kan jadi nggak efektif sama sekali akhirnya. Akan sama aja dengan humas tadi, Udispen Pak Ponto bilang tadi. Ya kalau saya pikir sepanjang dia masih berstatus sebagai letnan, bukan letnan tapi kolonel tituler ya, letkol tituler, maka tentunya dia akan menjalankan aturan-aturan yang berlaku di internal TNI. Karena jadinya itu akan jadi less interesting apa yang akan disampaikannya nanti. Saya justru melihat kurang menarik. Saya yakin dia punya kreativitas, Mbak. Orang-orang seperti ini punya kreativitas. Jadi dengan cara Dedi tentu akan ada yang menarik. Makanya saran saya publik berikan kesempatan kepada Dedi untuk bekerja dan menunjukkan kapasitasnya. Toh ini adalah jabatan sementara atau pangkat sementara yang kapanpun ketika tidak dibutuhkan lagi itu bisa dicabut. Ketika dianggap selesai tugasnya, itu bisa dicabut. Jadi kita kan sekarang sedang melakukan prejudice nih terhadap Dedi tanpa melihat potensi yang mungkin bisa dia lakukan nanti. Kami yakin Dedi akan bisa mengemas lebih menarik sosialisasi terutama terkait dengan komponen cadangan, kemudian pesan pentingnya bela negara, pesan pentingnya Komcat sebagai salah satu kekuatan yang memperkuat TNI itu bisa sampai kepada kelompok-kelompok sasaran terutama anak muda yang selama ini menjadi target Dedi. Terlepas misalnya ada kontroversi misalnya dulu ketika Dedi mengembangkan podcastnya. Tapi kan itu jadi debatable juga. Ada yang menganggap itu adalah hal yang tidak ada masalah. Tapi ada juga menganggap itu adalah masalah. Ini jadi pendapat yang sangat subjektif. Oleh sebab itulah kuncinya bagi saya kita berikan kesempatan Dedi bekerja. Dedi pasti saya yakin dia akan menunjukkan kreativitasnya. Pak Ponto, saya sedikit tambahkan lagi. Ya. Saya sedikit terkait dengan persoalan pangkat ya. Saya pikir di pasal 27 Undang-Undang TNI kemudian di ayat 3 itu bahwa pangkat itu sepanjang sudah disahkan melalui keputusan Panglima TNI itu sah-sah saja. Gitu. Jadi sepanjang ada keputusan Panglima TNI saya pikir pangkat diberikan Dedi itu letkol tituler itu saya pikir sah-sah saja. Betul, tidak akan ada juga yang bisa menganulir. Cuman pertanyaannya kan kenapa harus letkol, itu kan yang jadi pertanyaan tadi ya. Nah Pak Ponto ini kata Bung Daniel tadi kasih waktu lah untuk Dedi untuk membuktikan dulu dirinya bisa. Inilah bekerja. Kalau saya merasa inilah ketidakadilan. Ketidakadilannya di mana? Iya karena di Puspen, Dispen, ini kan tugas mereka selama ini kan itu mereka tidak bisa menjadi seperti seorang Dedi karena dibatasi dengan keterbatasan. Sehingga dia tidak kan ada pembatasan-pembatasan. Dedi bisa dikenal orang itu karena dia mengembangkan diri sendiri sesuai diri sendiri, tidak ada aturan-aturan yang mengikat.
Sedangkan Dispen itu punya aturan yang mengikat. Nah, kalau kita menghendaki seperti Dedi, berikan kesempatan juga lah kepada Dispen, para Kadispen ini untuk jadi seperti Dedi. Oke, dan saya yakin akan saya harus apa? Dibalik mohon kan? maaf Pak Sulaiman. Dan saya yakin akan lebih didengar. Karena apa? Kompetensi. Logikanya jadi terbalik Pak. Jadi logikanya terbalik. Karena apa? Kalau kita berbicara Komcat ini adalah pendukung, komponen utama adalah TNI, maka TNI aktif ini yang akan paling lebih tahu. didengar. Oke. Dedi sekarang didengar karena itu tadi dia tumbuh sendiri, dia berbicara sendiri dengan cara sendiri saya dan harus tidak jelaskan ada pembatasan. Jadi orang yang diberikan pangkat tituler dia memang spesial, dia punya privilege. Kalau enggak dia enggak akan diberikan pangkat tituler. Itu pertama. Itulah kemudian muncul kata diperlukan. Dia memang berbeda dengan Dispenat. Kalau sama dengan Dispenat, nggak mungkin dia diberikan pangkat tituler. Itu jadi logikanya jangan dibalik-balik. Nah, apakah kemudian dia akan bertugas misalnya dengan keterikatannya? Dia akan menggunakan sumber daya yang selama ini menjadi advantage dia itu, menjadi keunggulan dia itu untuk kepentingan negara. Dalam hal ini sosialisasi komponen cadangan. Ini kan misalnya sama dengan kalau kita tadi Mas Khairul Fahmi meminjam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN. Nah di Undang-Undang PSDN itu ada yang aturan yang memungkinkan negara dalam kondisi darurat itu bisa menggunakan sumber daya swasta untuk kepentingan negara. Jadi sebenarnya ini kita negara itu sedang menggunakan sumber dayanya Dedi. Sumber daya swastanya Dedi. Iya, Dedi. Tapi itu kan untuk kepentingan negara. Apakah sekarang kondisinya darurat? Bukan, ini saya nggak mau tarik dalam konteks darurat tadi. Iya loh. Ini saya mau saya mau katakan ini adalah keuntungan buat negara kita menggunakan saluran Dedi untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan komponen cadangan. Jadi keuntungan buat negara, saya tangkap poinnya. Ini keuntungan buat negara Bang Fahmi. Jadi jangan sampai yang muncul statementnya itu jadi jealousy. Ya. Itu yang jadi begini Bang Danir. Jangan jealous gitu loh poinnya. Jadi tidak ada keraguan kami ya. Kita ini nggak ragu Deddy Corbuzier ini mampu piawai ya mengelola ruang digital tadi ya. Dia punya kompetensi luar biasa di situ. Dan itu saya sepakat juga harus diapresiasi, harus diwadahi. Tapi lagi-lagi tidak harus dimiliterisasi, tidak harus dimiliterkan. Nah, kenapa? Tadi saya kaitkan dengan contoh yang darurat tadi ya. Contoh yang darurat tadi. Itu komponen cadangan, komponen pendukung dimobilisasi, bukan dimiliterisasi. Ya. Ini dia diberi pangkat letnan kolonel tituler. Di situ masalahnya gitu loh. Kalau dia diapresiasi, enggak linear itu dengan dilibatkan dan bahkan diwadahi dengan dengan serius gitu ya. Itu kita bahkan gitu ya. Tapi pangkat titulernya karena dimiliterisasinya ini bukan dimiliterisasi. Justru mendekatkan militer, mengakrabkan dunia militer ke sipil. Ini saya mau katakan ini. Misalnya, saya ingatkan lagi. Oke, silakan. Saya ingatkan lagi soal prinsip inklusivitas dan mengedepankan kesukarelaan dalam bela negara. Ya, ini komponen cadangan ini bagian dari bela negara. Bela negara itu adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Ya. Tidak pandang bulu dia militer, dia non militer, dia profesi apapun, dia semua punya hak dan kewajiban untuk ikut bela negara. Ya, artinya bela negara itu inklusif, tidak harus dia jadi militer, kan gitu. Semua profesi bisa, dan kemudian dia mengedepankan kesukarelaan. Kalau seperti ini kan, ketika dia menjadi TNI dia juga terikat dengan kewajiban-kewajiban. Bentuk apresiasi katanya. Itu tadi. Privilege itu kalau dibaca privilege dan advantage itu bukan apresiasi. Itu tanda untuk penugasan. Jadi misalkan pilot. Kenapa pilot itu tanpa pangkat itu bisa kok dia? Tetapi dia harus dikasih itu karena dia akan memerintah sersan-sersan yang ada di pesawat. Sedangkan logika Pak Sulaiman Ponto itu benar. Ini penugasan. Apakah Dedi akan memerintah pangkat-pangkat di bawahnya untuk sosialisasi Komcat saja enggak? Iya, Dedi akan bekerja dengan para perwira di Kementerian Pertahanan yang rata-rata punya pangkat itu kan, itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Misalnya ya, hampir semua yang diberikan pangkat
tituler itu misalnya orang-orang sipil segala macam, yang misalnya tenaga ahli terkait dengan alutsista karena beliau menjadi konsultan di situ, bekerja khusus banyak berhubungan dengan teman-teman TNI segala macam, kemudian mereka diberikan pangkat misalnya. Tapi kan sifatnya harus dicatat itu sementara. Ya, berarti jadi, tidak hanya sekedar apresiasi ya, karena ini dibutuhkan Dedi untuk penugasan berinteraksi begini, Mbak, dengan orang interaksi, berpangkat betul. Jadi sama dengan tokoh-tokoh yang lain. Ya. Gitu. Nah, nanti akan kita lanjutkan usai jeda pemirsa. Berapa lama ini tugas pangkat akan diberikan kepada Dedi? Usai jeda, 2 sisi akan kembali untuk Anda. Komponen cadangan untuk saat ini nih? Ya saya pikir untuk komponen cadangan ini kita berikan apresiasi karena ini langkah maju dari Menteri Pertahanan untuk merealisasikan program yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh pemerintah. Nah kemudian pada zaman Pak Prabowo, Komcat itu diberikan alokasi kuota untuk rekrutmen, kemudian dengan alokasi anggaran sehingga tahap 1 dan tahap 2 sudah direkrut. Nah kemudian dilatih, kemudian nanti masuk ke tahap berikut lagi. Nah jadi saya pikir Komcat ini kalau kita melihat kekuatan pasukan TNI kita hari ini, ya memang kita masih membutuhkan ya tambahan dari anggota Komcat yang mungkin lebih banyak lagi begitu. Sehingga nanti pada saat suatu saat negara kita dalam situasi yang genting atau kita butuhkan, maka Komcat itu kita kerahkan begitu. Jadi bukan saja kekuatan TNI. Dari Jubir Menhan, berapa sebenarnya kebutuhan Komcat sampai seurgent itu harus dibutuhkan sosialisasi? Iya tentu. Awalnya kita mengajukan sebenarnya kebutuhannya 25.000 ya, tapi kemudian realisasinya kan 2.500 ya. Jadi 2.500 dan itu relatif sangat sedikit. Kenapa Mbak Anggia? Jadi kalau dibandingkan komposisi atau postur prajurit TNI kita dengan negara lain, kita masih kalau dibandingkan jumlah penduduk ya, kita masih relatif belum maksimal, belum ideal gitu. Nah oleh sebab itu kita butuh Komcat karena dalam sejarah kita Pak Sulaiman Ponto tahu persis belum ada realisasi misalnya model Komcat ini, walaupun dulu zaman operasi ya dibikin begitu gitu. Tapi sekarang baru kita bisa realisasi. Hampir semua negara yang besar itu pasti punya komponen cadangan. Nah kita sekarang baru punya sekitar 7.000-an melalui 2 angkatan ya. Apakah seperlu itu Bung Fahmi, Pak Ponto, kondisi kita untuk komponen cadangan untuk mendukung TNI? Komponen cadangan ini amanat konstitusi masalahnya. Ya, amanat konstitusi dan implementasi sistem pertahanan semesta. Jadi ini bukan soal urgensinya saat ini, tapi ini amanat konstitusi yang harus dilaksanakan. Karena kita menggunakan sistem pertahanan semesta, prinsip kesemestaan. Nah tadi prinsip kesemestaan itu juga yang dilanggar dalam kasus Dedi kan gitu. Apa yang dilanggar ya, prinsip artinya, kesemestaannya? Kesemestaan itu kan ada 3 komponen dalam pertahanan negara kita. Komponen utama, komponen cadangan, komponen pendukung. 3-tiganya harus dijalankan, dibina oleh pemerintah. Ya, tidak ada yang boleh tertinggal ini. 3-tiganya harus dijalankan. Apalagi kita juga sudah punya undang-undang yang memfasilitasi pembinaan dan pembangunan kekuatan komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, sekarang komponen cadangan sudah terrealisasi, tapi walaupun ya belum ada belum ada urgensinya saat ini karena ya dia sudah terlatih sehingga nanti ketika sewaktu-waktu dimobilisasi, ketika sewaktu-waktu ada keadaan genting, mendesak, darurat, ada ancaman militer, ada ancaman hibrida, ya bisa digunakan, dipanggil, dimobilisasi. Nah, itulah yang sebenarnya jadi bagian, saya sudah sosialisasi juga ini Komcat ini kan berarti. Wah harusnya dikasih pangkat juga ini, tituler. Pak Ponto, ini kan sudah terlanjur ada nih, pangkatnya sudah diberikan. Itu paket hemat pertahanan negara gitu, Komcat dan Komduk. Karena sudah kadung diberikan, apa yang harus dilakukan? Dikasih masukan nih Pak Ponto nih. Ini kan sudah jadi ya. Nah, ada kemampuan Dedi yang bisa kita manfaatkan. Dia itu adalah seorang ahli mentalis, ya kan? Nah, ini bisa jadikan komandan batalion pasukan mentalis. Pasukan mentalis? Ya iyalah, pasukan mentalis. Karena saya waktu Aspam pernah membuat itu beberapa orang saya ajarin untuk itu menjadi mentalis. Nah itu banyak manfaatnya. Nah kadung sudah jadi ini kan sesuai aturan. Kita kalau back to basic aturannya
bahwa pangkat tituler untuk jabatan yang tidak ada di TNI. Lah ini mentalis kan belum ada di TNI. Jadikanlah pasukan batalion. Nanti mau dipakai yang lain-lain, itu urusan nanti. Tetapi sesuai aturan, itu kan sudah terpenuhi. Pasukan, komandan pasukan batalion, mentalis TNI, gak ada. Saya mau tutup begini Mbak Anggia, yang jelas penunjukan Dedi atau pemberian pangkat terhadap Dedi ini adalah legal, sah begitu, tidak melanggar aturan dan tentu bagi Kementerian Pertahanan ini sangat diperlukan. Oke, apapun itu yang penting kita dukung kalau memang untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang penting sekarang kita tunggu adalah kerjanya Deddy Corbuzier seperti apa, akan melakukan tanggung jawabnya sebagai letkol tituler untuk mensosialisasikan Komcat. Kita tunggu itu. Akhirnya saya harus tutup diskusi kita malam hari ini Bapak-Bapak, selamat malam. Saya Dwi Anggia, kita jumpa lagi pekan depan.